Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Wow. Ada semangat hari ini? Semangat. Iya. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Wah, bagus sekali. Berarti anak-anak ibu sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa. Siapa mau berpimpin doa? Saya Ibu. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo agar kita lebih semangat, ayo berdoa. Kita bernyanyi satu nusa satu bangsa. Ayo 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Oke, kita mulai pelajaran ini dengan semangat dan rasa ingin tahu. Karena setiap dari kalian punya imajinasi yang luar biasa. Jadi hari ini kita akan mengetahui yang pertama ciri-ciri teks narasi. Yang kedua menyusun urutan gambar menjadi cerita yang beruntun. Kemudian yang ketiga menyusun teks narasi dari gambar yang kalian lihat. Jadi kalian tahu tidak apa itu teks narasi? Tahu. Ya apa? Kamu? Teks narasi adalah cerita yang disampaikan secara urut. Bisa cerita. Contohnya seperti Seperti pengalaman liburan, dongeng, atau kisah inspiratif Ibu. jadi ciri-cirinya itu ada apa? Yang pertama menceritakan peristiwa atau pengalaman. Yang kedua memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kreasi, misalnya berlari, menolong, dan keterangan waktu seperti kemarin, pagi itu, dan suatu hari. Kemudian yang keempat bisa imajinatif atau fiksi. Kemudian ada struktur narasi, itu ada 3. Yang pertama orientasi, komunikasi, dan resolusi. Orientasi itu seperti apa? Pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Kalau komunikasi, muncul masalah atau resolusi, penyelesaian masalah. Betul sekali. Nah, jadi sekarang kita akan membagi kelompok. Sepertinya adik-adik agak lemas ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Jadi ice breakingnya itu adalah pagi, siang, malam. Kalau pagi, adik-adik tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Paham? Paham. 1, 2, 3. Malam, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, sudah konsentrasi? Ya. Oke, sekarang Ibu akan menghitung 1, 2, 3, kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Ibu. Ya. Jadi di sini kamu punya tugas ya, perhatikan ya. Tugas kalian itu pertama silakan kalian amati satu persatu, kemudian gambar mana yang duluan dan mana yang terakhir. Nah setelah itu tempel di LKPD, ini LKPD. Setelah menyusun, adik-adik menyusun teks dari gambar yang kalian lihat. Paham? Paham. Ibu akan. Oke, ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2. Ayo silakan bekerja. Kalau sudah ada yang paham silakan ditanya.
Biasa tanpa diduga mendapatkan seekor ikan. Tes narasi itu mau di Terus di belakang Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang ibu ingin satu kelompok yang berani tampil di depan. Ayo. Ini yang berdua. Ayo apa? Pak Yus. Semangat Pak Yus. sini Anissa. Ayo silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan tentang seekor kancil dan buaya. Nah, suatu hari seekor kancil berjalan-jalan di hutan. Ia ingin menyeberangi sungai, namun arusnya deras dan tidak ada jembatan. Kancil pun melihat seekor buaya di sungai. Kancil mendapatkan ide cerdik. Ia mendekati buaya dan berkata, "Hai buaya, aku membawa kabar dari raja hutan. Raja ingin menghitung jumlah buaya di sungai ini untuk memberi kalian makanan lebih banyak." Buaya yang tamak senang mendengarnya dan memanggil teman-temannya. Lalu buaya-buaya berbaris di sungai membentuk jembatan. Dengan lincah, kancil melompati pungkakan. Baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda sederhana yang sehari-hari mencari ikan di sungai. Suatu hari ia memancing seperti biasa dan tanpa diduga ia mendapatkan seekor ikan mas berwarna keemasan yang sangat indah. Namun saat hendak membawanya pulang, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang perempuan cantik. Perempuan itu berkata bahwa ia adalah makhluk ajaib yang dikutuk menjadi ikan. Karena kebaikan hati pemuda itu, kutukannya pun terangkat. Mereka pun jatuh cinta dan akhirnya menikah. Tepuk tangan dulu. Kalian bisa ambil dari cerita ini, kancil dan buaya. Kamu? Agar tidak melanggar janji ibu. Siapa lagi? Bunda ibu. Udah? Ya, jadi kita telah belajar bahwa dari gambar pun kita bisa membuat sebuah teks narasi yang lengkap dengan tokoh, alur, konflik, dan penyelesaian. Jadi pesan ibu hari ini, jangan menulis. Imajinasi kalian adalah kekuatan. Kalau kalian bisa bercerita lewat gambar, kalian juga bisa jadi penulis yang hebat. Beri aplaus dulu. Ya, saya terima kasih. Ya, Terus tugasnya dikumpulkan besok. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.